Perkenalkan, nama saya Suci Rohmatun Sunairoh dari kelas Viktimologi dan Penologi kelas B, dosen pengampu Bapak Yaris. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana di Indonesia dikaitkan dengan viktimologi atau ilmu viktimologi. Yang mana sebelum saya ke inti pembahasan tentang viktimologi, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan di Indonesia. Peradilan di Indonesia merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kemudian sistem ini mencakup berbagai lembaga seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata. Kemudian pendekatan viktimologi dalam peradilan sangatlah penting atau berkaitan, karena viktimologi sendiri artinya yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, termasuk pengalaman, dampak, serta peran korban dalam proses hukum. Kemudian dalam konteks peradilan pidana di Indonesia, viktimologi membantu memahami bagaimana perlindungan dan pemulihan korban dapat diintegrasikan dalam penegakan hukum. Yang mana di Indonesia korban kejahatan belum selalu mendapat haknya yang seharusnya dilindungi. Nah, yang makanya dari ilmu viktimologi ini akan melindungi hak korban. Kemudian dalam perkembangan hukum nasional mulai mengadopsi prinsip-prinsip viktimologi dengan memperkenalkan pelindungan korban, misalnya melalui Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini bertujuan agar korban tidak hanya sebagai saksi dalam proses hukum, tetapi sebagai subjek yang berhak mendapat keadilan dan pemulihan di dalam sistem peradilan pidana ataupun peradilan di Indonesia. Kemudian penerapan viktimologi di peradilan Indonesia juga mempengaruhi cara penyidikan dan persidangan dengan lebih memperhatikan kebutuhan psikologis korban, memberikan kesempatan korban untuk menyampaikan dampak yang dialami, serta menghindari reviktimisasi selama proses hukum. Dengan demikian, peradilan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengupayakan pemulihan hak-hak korban sebagai korban di dalam kejahatan tersebut agar mendapatkan keadilan dan restoratif. Secara keseluruhan mengintegrasikan atau mengupayakan viktimologi ke dalam peradilan di Indonesia membantu menciptakan sistem hukum yang manusiawi dan responsif terhadap penderitaan korban atau yang dialami korban, sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia yang adil dan berimbang antara kepentingan korban dan terdakwa. Kemudian viktimologi dalam sistem pidana adalah cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan dalam memperbaiki proses pidana dengan fokus pada perlindungan dan kepentingan korban. Konsep viktimologi sendiri menekankan perlunya perlindungan efektif bagi korban selama presentasi pemberian suara kepada korban, kemudian kompensasi atau restitusi atau kerugian yang dialami korban. Selain itu, viktimologi mengalihkan fokus dalam sistem peradilan pidana dari hanya pelaku kejahatan kepada korban. Secara singkat, viktimologi dalam sistem peradilan pidana itu berfungsi untuk yang pertama yaitu melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban. Yang mana di dalam peradilan ini hak-hak korban juga dijunjung tinggi dalam viktimologi ini tersebut. Kemudian memberikan korban kesempatan untuk bersuara di lapangan. Kemudian mengisyaratkan adanya imbalan yang adil bagi korban. Ada juga yaitu mengakomodasi pemulihan dan dukungan korban, membuat sistem keadilan lebih adil dan manusiawi, dan korban mendapat hak-hak sepenuhnya atau dilindungi sepenuhnya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang mana ini sangat berkaitan dengan viktimologi atau ilmu viktimologi tersebut. Korban yang telah diubah dengan atau pasal tersebut mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian atas pelaku kejahatan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28D ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kemudian dalam KUHP, hak korban diatur dalam pasal 14C
yang menyebutkan ketika hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama percobaan, salah satu syarat khususnya adalah bahwa terpidana harus mengganti kerugian, seluruh kerugian bahkan yang timbul akibat dari perbuatan pelaku tersebut. Pada KUHP, hak korban tercantum dalam pasal 98 ayat 1 yang menyatakan bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu kasus pidana mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua dapat memutuskan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana atas permintaan pihak yang dirugikan. Jadi terkait viktimologi dan sistem peradilan pidana di Indonesia ini sangat berkaitan. Otomatis dalam viktimologi ini hak korban sangat dijunjung tinggi. Lingkup viktimologi sangatlah luas atau kajiannya sangatlah luas, yang mana ruang lingkup melibatkan analisis mendalam mengenai berbagai dimensi korban kejahatan seperti karakteristik, proses viktimisasi, hak korban dalam sistem peradilan pidana, serta kebijakan perlindungan yang ditetapkan oleh negara dan lembaga terkait. Fokus utama viktimologi sendiri adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai korban kejahatan dan memperjuangkan kesejahteraan serta perlindungan mereka. Salah satu aspek yang penting dalam ruang lingkup viktimologi adalah studi tentang karakteristik korban. Penelitian viktimologi mencakup analisis profil korban, termasuk latar belakang sosial, ekonomi, psikologis mereka. Bahkan faktor-faktor ini bertujuan untuk menggali berbagai elemen yang menjelaskan mengapa beberapa individu dapat menjadi korban atau dari pelaku tersebut. Nah, di sini selanjutnya yaitu proses viktimisasi merupakan dimensi penting dalam viktimologi yang mengacu pada bagaimana seseorang dapat terlibat dalam situasi kriminal. Proses ini mencakup identifikasi jenis kejahatan yang dialami korban serta dampak. Selanjutnya, viktimologi di Indonesia juga menerapkan konsep pengalaman trauma ganda untuk menentukan kemungkinan pengobatan untuk orang tertentu. Konsep paling umum yang terkait dengan praktek ini adalah bahwa trauma menyebabkan berbagai bentuk seperti depresi, termasuk stres pasca trauma. Ahli korban memperlakukan setiap pasien sebagai paket identitas yang unik, dengan karakteristik dan perilaku yang berbeda setiap individu, sehingga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kemampuan pasien untuk berfungsi secara normal dan kehidupan seperti sebelumnya. Fokus utama viktimologi di Indonesia adalah depresi, kecemasan, dan trauma. Bidang kesehatan mental adalah salah satu bidang yang paling cepat berkembang di bidang medis saat ini. Akibatnya, dokter Indonesia yang berspesialisasi dalam kesehatan mental ini memiliki peluang bagus untuk mengembangkan keterampilan yang mempersiapkan atau menghadapi tuntutan trauma dan depresi. Banyak korban sering terpisah dari keluarga mereka atau tidak dapat mempertahankan pekerjaan karena sifat pekerjaan mereka. Jika ditambah dengan kondisi ekonomi korban yang terbatas, kondisi tersebut seringkali membuat para penyintas tidak dapat membayar tagihan atau kehidupan sehari-harinya. Karena viktimologi dikaitkan dengan kesehatan mental, banyak korban juga menerima konseling atau terapi setelah peristiwa atau setelah menjadi korban dari kejahatan. Trauma dan depresi dapat menyebabkan luka emosional yang dalam dan sulit untuk disembuhkan. Bahkan korban sendiri menyebabkan atau mengakibatkan korban itu depresi. Konseling juga menyediakan lingkungan yang aman di mana korban dapat mengekspresikan diri dari ketakutan serta trauma dan memberi mereka kesempatan untuk mengidentifikasikan atau mengendalikan rasa sakit mereka. Kemudian ada istilah viktimologi di Indonesia ini umumnya digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis perawatan kesehatan korban, dan salah satu cabang dari spesialis medis ini adalah traumatik stress disorder. Kemudian korban dari kekerasan ini dihadapkan pada stres yang ekstrim seperti kekerasan dalam rumah tangga atau apapun. Bidang spesialisasi lain dari viktimologi adalah patologi forensik.
Di Indonesia, viktimologi dalam patologi forensik ini sudah didekatkan dengan korban, sistem peradilan di dalam korban tersebut. Kemudian Indonesia adalah negara yang berkembang atau ada sistem yang mana memperlakukan viktimologi itu sebagai pendekatan untuk melindungi hak korban. Cakupan dari viktimologi yaitu fokus pada korban yang kejahatan, kemudian korban kecelakaan, ada hubungan dengan pelaku, interaksi dalam sistem peradilan, dan dampak sosial. Tujuan dari viktimologi ini yaitu memahami korban, menganalisis penyebab, memberikan perlindungan korban, dan mengurangi penderitaan korban. Pada intinya, sistem peradilan di Indonesia atau peradilan di Indonesia ini sangat menjunjung tinggi atau penerapan dari viktimologi. Menurut saya, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini kurang menekankan atau kurang memperhatikan dari viktimologi dari segi korbannya, yang mana kebanyakan dari sistem peradilan di Indonesia ini lebih ke menghukum pelaku dan juga menghakimi pelaku atau apapun yang berkaitan dengan pelaku, di mana korban di sini itu biarpun pelaku sudah mendapatkan balasan atau hukuman, tapi korban di sini kurang diperhatikan dalam sistem peradilan di Indonesia ini, yang mana menurut saya ya kurang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf karena saya presentasinya individu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.